Halo, Cancer, Cancer, oke. Halo juga crosswatcher ya, yang lagi memantau Cancer. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Cancer. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, kita mau lihat energi Cancer ya. Orang yang berkaitan sama Cancer. Yang dealing dengan Cancer, siapapun yang ada urusan dengan Cancer ya. Ini energi bulan Mei 2023. Oke. Kita lihat ya. Terima kasih. Tara. Wah. Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Ini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ini Aquarius. Oke. Yang kuat ya. Ini kalau aku lihat yang kuat itu Aquarius. Oke. Kemudian ini kuat Pisces ya. Pisces. Oke. Taurus sama Libra itu kuat juga, dan Leo. Kemudian yang kuat Scorpio. Bisa energi aja. Nantilah kita lihat lagi ya. Oke. Jadi ini bisa kamu ya. Bisa vice versa. Jadi bulan Mei ya. Mei 2023. Aku ngerasa kamu memandang-mandangi seseorang. Kamu diam-diam memperhatikan seseorang. Atau kamu memperhatikan sesuatu, bisa situasi, bisa keadaan, aku rasanya. Kayak apa ya? Kayak ngerasa aja perlu mempelajari sesuatu, perlu mempelajari seseorang. Seseorang ini sebenarnya bagaimana? Seseorang ini sebenarnya seperti apa gitu. Maunya apa, maunya gimana, terus kita ke depannya seperti apa. Nah, ada yang kayak gitu ya. Atau memang ya kita mempertimbangkan gitu ya. Baik buruknya seseorang ini kayak apa. Atau ya kita penasaran, kita bisa kepo gitu. Bisa ada rasa ya pengen tahu sih. Sebenarnya seseorang yang kita lihat ini bagaimana orangnya. Baik atau toksik, atau ada manfaatnya, ada gunanya, ada faedahnya.
Ini kalau memang orang yang disayangi, kalau memang orang yang dicintai, ya pasti dong kita ngerasa pengen tahu kabarnya, pengen tahu kondisinya, pengen tahu keadaannya gitu. Apa dia sehat, apa dia baik-baik aja, apa dia masih ingat sama aku, eh, apa dia bahagia di sana, apa dia kenapa-kenapa. Kok aku nggak bisa ya menebak dia gitu. Kok aku nggak bisa gitu menarik kesimpulan sebenarnya apa yang terjadi sama dia atau bagaimana dia sebenarnya. Jadi ya ada di posisi yang kayak ragu gitu. Mau komunikasi juga ragu, mau mau ketemu juga ragu gitu. Tapi kangen ya, rindu gitu. Kayak ada rasa kehilangan, kayak ada rasa ya aku kangen sama kamu, pengen ketemu sama kamu. Oh, masih ada perasaan buat kamu. Entah perasaan ini apa, entah perasaan ini kayak gimana ya, pokoknya kayak ada rasa kehilangan gitu. Kayak ada rasa ada yang hilang di hati aku ya, kalau nggak ada kamu. Kayak ada yang hilang, seperti ada yang hilang di perasaan aku, di jiwaku ya, jika tidak bersama kamu, tidak bicara dengan kamu. Gitu. Ini sedih sebenarnya, ya sedih aja gitu. Kadang ngerasa aku kayak nggak dianggap ya. Aku kayak apa ya? Ya kayak ngerasa kehilangan gitu. Di mana sih sebenarnya kasih sayang itu? Di mana sebenarnya cinta itu? Ibarat kayak kita mengharapkan seseorang, tapi seseorang ini tuh nggak ada gitu. Atau ya ya ingin dicintai orang yang kita sayang ya. Ingin disayangi orang yang kita cintai. Ya kayak gitu. Karena mencintai sendiri itu kan nggak enak ya, pengennya dicintai juga. Ya menyayangi sendiri itu nggak enak sebenarnya, pengennya ya disayangi juga gitu. Ada kayak gitu ya. Itu bisa kamu yang merasakan nanti di bulan Mei atau orang ini yang dealing sama kamu ini ya. Ada yang seperti itu. Dan sebenarnya eh ini ada yang berharap gitu ya. Ada yang berharap kayak ya pengen sih kita seperti kemarin lagi, kita baik-baik lagi, punya hubungan yang baik lagi gitu. Tapi ngerasa serba salah, ngerasa nggak tahu harus bagaimana, mau bicara juga nggak tahu harus bicara apa, eh mau ketemu juga ya gunanya apa gitu. Kayak ada orang yang serba salah gitu. Mau maju gimana, mau mundur bagaimana gitu. Jadi kamu kayak fokusnya ke yang nyata-nyata saja gitu, yang ada di depan mata. Ya mungkin fokusnya kerja, fokusnya kegiatan yang berguna, yang nggak buang-buang waktu aja gitu ya. Karena capek sih sedih-sedih terus ya, capek ngerasa galau terus. Ya mungkin kamu harus memilih berbahagia aja ya, ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Ya berdirilah di kakimu sendiri ya. Lakukan hal-hal yang bisa membahagiakan diri sendiri gitu. Oke. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn ya.
Ini yang kuat Pisces ya. Pisces, Cancer, Scorpio, elemen air. Oke, Virgo juga kuat di sini. Dengan Taurus ya, itu kuat. Cancer ini kuat ya. Gemini, Libra ya, bisa energi aja. Oke. Jadi aku ngelihat seseorang masih memikirkan kamu ya. Seseorang masih mikirin kamu gitu. Sampai susah tidur sih sebenarnya. Ini kan ada orang yang bersedih, mungkin ada yang menangis ya. Aku tuh sedih, aku nangisin kamu Cancer. Nah, atau apa ya? Pokoknya sedih gitu, ingat kamu. Kayak sedih memikirkan kamu. Ya kayak ngerasa ini koneksi mau dibawa kemana, akan seperti apa selanjutnya, nggak tahu juga harus apa, ya. Jadi kadang ya udah kita move on aja, ya kita lepaskan, kita ikhlaskan gitu. Ini punya perasaan yang sama padahal ya, padahal sama-sama cinta sebenarnya, sama-sama sayang, sama-sama kangen gitu, sama-sama rindu ya. Cuma seseorang ini mungkin mau membatasi diri, mau menutup diri, bahkan menjauh gitu. Ya, cuma ketika aku mau menjauh ya, kadang ngerasa bersalah gitu sama kamu. Ya namanya juga sayang ya, cinta sama kamu. Jadi kayak ada rasa kalau kalau aku lepaskan kamu ya ngerasa bersalah juga gitu. Ya karena pengen sih sebenarnya berjuang bersama, pengen ya kita usahakan lagi, atau ya bersilaturahmi lagi, bicara lagi, apa salahnya punya hubungan baik lagi, entah seperti apa nanti ya nanti gitu. Yang penting ya kita silaturahmi, kita punya hubungan yang baik lagi gitu. Ya sebenarnya ada keinginan seperti itu ya, gitu. Oke. Nah, ini dia. Ini bottom of the deck-nya ya. Mungkin ada yang ngerasa kayak nggak jelas gitu. Orang ini maunya seperti apa ya. Ada yang ngerasa kayak ya mau dibawa kemana, arahnya bakalan seperti apa ke depannya. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang mungkin maju mundur aja. Kadang ngerasa lepaskan aja, tapi kok energinya terasa aja. Di mana-mana ada bayangan dia, di mana-mana ada bayangan tentang kita gitu. Ya, ini koneksi apa ya? Ini ada twin flame soulmate ya. Jadi ya seperti itu adanya. Dan aku ngelihat seseorang ini penasaran juga sih sama kamu, ya. Ada yang penasaran juga sama dirimu. Kamu apa kabar Cancer? Apa kamu bahagia? Kamu di sana sama siapa? Apa kamu nggak ingat lagi tentang kita gitu? Atau apa ya? Yang ngerasa aja ada gejolak batin, kayak ada tekanan batin juga gitu. Beberapa ini karena keadaan ya. Ya keadaan bilang kita itu udah rumit, udah sulit, jadi buat apa? Tapi di hati bilang ya nggak sanggup sih kayak gini ya, nggak sanggup sebenarnya. Dan ada sebenarnya yang tunggu-tungguan, ada yang tunggu-tungguan itu kayak ya entah siapalah mau inisiatif duluan, kayak ada yang pengennya ya, ada yang nyariin duluan, ada yang hubungi duluan gitu. Aku rasa ada seperti itu ya. Oke. Kita lihat lagi lah. Nah, di bulan Mei sebenarnya kamu tuh menarik loh, ya, sangat menarik.
Di bulan Mei, kalau kamu fokus sama diri sendiri, kalau kamu naikkan value kamu naikkan kualitas kamu, ya ini kamu makin menarik, ya. Jadi, ya sebenarnya kayak gini loh. Ini terkhusus kalian ya, terkhusus kalian yang udah banyak berjuang, ya terkhusus kita yang udah banyak berjuang, yang udah banyak berkorban, ya. Ya kalau orang yang nggak sesuai harapan, ya ujungnya kita hanya bisa ikhlaskan, ya, dan fokus sama dirimu, ya, bangun kualitas kamu, dan kamu akan terlihat berharga begitu. Ini kamu makin keren loh di bulan Mei kalau kamu fokus sama perkembangan hidupmu, ya. Oke. Nah, dan aku rasa di bulan Mei kamu harus lebih rajin, harus lebih giat gitu, harus lebih gigih. Apalagi yang diproses lagi berjuang untuk masa depan, yang lagi berjuang untuk hidup yang lebih baik, ya. Cobalah lebih berusaha, lebih kerja keras lagi, lebih gigih lagi aku rasanya. Mungkin ada juga peluang untuk kamu ya, untuk masa depan yang lebih baik. Tapi semua butuh usaha, butuh kerja keras gitu kan. Cuma memang urusan percintaan ini dingin banget ya. Dingin, terasa kaku gitu. Ya aku ngerasa di Mei kamu tuh masih sedih ngebayangin seseorang gitu. Di bulan Mei kamu ngerasa masih sedih gitu mikirin seseorang. Masih ada rasa buat dia. Atau masih ada rasa sakit sama dia gitu. Atau apa? Atau ini memang cinta gitu ya, cinta sejati. Jadi ya kerasa aja energinya di mana-mana gitu. Aku rasa ada seperti itu ya. Oke. Cuma kalau kamu pengen hidup yang jelas ya, lakukan tindakan yang jelas ya. Kalau pengen hidup kamu jelas, bergaullah dengan orang-orang yang jelas. Atau lakukan kegiatan-kegiatan yang jelas supaya hidup kamu jelas gitu. Dan nanti ada perubahan. Ada kok perubahan besar-besaran. Ya perubahan ini yang jelas ke arah kebaikan ya, ke arah yang lebih baik gitu. Dan relax aja ya, jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang gitu. Aku ngerasa kamu tuh pengen ngelakuin sesuatu, tapi nervous gitu, grogi, tegang banget aku rasanya. Ini bisa dalam hal apa aja ya. Misalnya aku pengen membuka diri tapi tegang rasanya gitu. Pengen sama teman, sama keluarga tapi masih ngerasa tegang. Masih overthinking gitu, masih banyak pikiran gitu ya. Sama kayak pengen bicara, pengen ketemu seseorang tapi masih tegang rasanya gitu. Atau pengen ngerjain sesuatu, bawaannya tegang gitu. Ya mungkin relax aja dulu ya. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas gitu. Hah. Hah. Jadi relax aja gitu, Kak. Mau move on juga relax gitu. Karena move on yang enak itu kalau nggak dipaksakan, ya. Kalau mau move on yang asik ya, jangan dipaksakan. Jadi lebih kayak mengalir seperti air ya. Biarkan perasaan ini membawa dirimu kemana. Ya misalnya aku masih sayang sama dia, tapi begini keadaannya. Ya udah mengalir dengan perasaan itu. Ya aku masih sama apa ya, perasaanku sendiri gitu. Maksudnya ya aku masih sayang sama dia, ya udah gitu. Aku terkadang rindu sama dia, ya sudah gitu. Ya udah lanjutkan lagi hidup, jalani lagi hidup ya. Ya itu buat kita yang memang udah berjuang maksimal ya. Kalau udah berusaha maksimal, misalnya ya aku udah lakukan yang terbaik ya. Aku sudah lakukan yang terbaik untuk dia. Aku sudah melakukan yang positif lah buat dia gitu. Ya udah aku ikhlaskan dan berdamai gitu dengan perasaan ini. Perlahan move on ya. Perlahan move on.
tapi tetap kayak ya relax aja ya, relax. Kalau masih sayang dia ya masih sayang, terus kedepannya ya serahkan kepada yang maha kuasa gitu. Tapi kalau kalau ada ya, kalau ada di antara kalian yang ngerasa ya kayaknya aku mungkin belum maksimal gitu, kayaknya aku belum maksimal ngelakuin sesuatu, aku kayaknya ya belum maksimal aja misalnya. Ya udah, kalau belum maksimal berarti ya harus berusaha lagi, harus lakukan sesuatu lagi supaya hubungan ini ya, hubungan sama dia ya supaya lebih baik gitu. Karena kan ya kalian tuh beda-beda sebenarnya kasusnya ya. Ya kasus kita beda-beda gitu kan. Kalau kamu yang ngerasa udah berjuang maksimal ya udah kan. Tapi kalau yang ngerasa kayaknya aku belum maksimal deh berjuangnya, ya udah usahakan lagi, berjuang lagi. Ya intinya kayak gitu sebenarnya. Oke? Nah, sekarang yang kamu kerjakan ya, yang kamu usahakan. Oke, terima kasih. Wah, ini ada gejolak batin ya, aku rasanya. Terus ada rasa baper lagi, ya. Udah tahu kita sensitif, baperan. Terus ada gejolak batin lagi, ya. Wah, ngeri juga sih kalau secara emosional ya. Tapi di sini dibilang lepaskan rasa-rasa yang nggak jelas itu, ya. Jangan mudah terpancing suasana, jangan terpancing omongan orang, jangan terpancing lingkungan, jangan terpancing apa yang dilakukan orang. Ya semua itu harus dilepaskan gitu. Karena kalau harus fokus sama kerjaan ya sama kerjaan gitu. Ya semua kan ada waktunya. Kamu harus profesional. Kalau waktunya fokus ke kerjaan ya harus fokus sama kerjaan. Ini dia ya. Terus aku ngerasa ini memang ada yang senang sama kamu, ada yang senang sama dirimu, tapi ada juga yang gak senang sama kamu ya. Ya, ada yang iri, dengki aku rasanya ya. Ada ini yang mata-matai kamu ya, ada yang lagi mengawasi kamu. Kalau kamu lebih dari aku gimana ya? Nah, itu mungkin orang iri, dengki ya. Terus ya memang aku ngerasa apa yang dilakukan orang di sekitarmu itu mempengaruhi mood kamu. Apa yang dilakukan orang di sekeliling kamu itu mempengaruhi emosionalmu. Ya kamu tahu kamu sensitif, kamu tahu kamu perasa, jadi ya jangan terpancing huru-hara ya. Jangan terpancing drama-drama. Orang mau seperti apa ya, ya udah urus diri masing-masing lah. Kamu fokus kamu ya kerjaanmu, kamu fokusnya ke situ. Sebenarnya ya itu, kalau kamu mau berhasil ya, kalau kamu mau sukses untuk kerjaan ini. Jadi aku sih lihat gunakan intuisimu, gunakan kata hatimu. Ya kalau secara intuisi kamu bagus sih ya, secara feeling, firasatmu itu sebenarnya bagus. Jadi dari situlah kamu harus mengendalikan perasaanmu, mengendalikan emosionalmu. Kalau kamu rasa kayaknya sekarang tenang aja dulu ya, relax gitu. Ya relax ngerjainnya, mengusahakannya gitu. Tapi tetap waspada. Karena namanya orang toksik itu, situasi toksik itu ada aja di mana-mana. Jadi ya gunakan itu feelingmu, perasaanmu kayak gimana. Apa kamu dalam situasi yang benar-benar itu bagus untuk kamu atau tidak? Ya, kalau bagus atau tidak ya kan kamu tahu kamu harus apa. Yang jelas harus fokus, itu penting banget supaya kamu berhasil ya. Oke. Keuangan ya. Terima kasih. Wah, keuangan.
bikin baper juga ini ya, bikin sensi gitu. Banyak hal yang harus direnungi ya, soal keuangan, soal finansial gitu. Oke, sorry to say, maaf ngomong ya, maaf kata, mungkin ada hal-hal nggak enak gitu soal keuangan di bulan Mei ya. Mungkin di bulan Mei ada hal-hal terjadi dan itu seperti mengurangi ya ekonomi. Nanti ada yang terjadi itu seperti mengurangi keuangan, mengurangi finansial gitu. Tapi kamu jangan fokus kepada masalahnya aja. Fokus juga sama solusinya, ya. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana memperbaikinya gitu. Dan aku ngerasa kamu bisa kok. Kamu bisa memperbaiki semuanya, ya. Karena keadaan akan memaksa kita gitu untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita dalam keadaan terpojok, misalnya kita dalam keadaan yang nggak bagus secara finansial, ya. Ujung-ujungnya kita harus bangkit, ya. Kita harus berusaha. Bagaimana memperbaiki semuanya, bagaimana untuk meningkatkan lagi keuanganmu nantinya. Dan aku rasa bisa, ya. Kamu bisa memenangkan situasi ini. Kamu akhirnya bisa menaikkan lagi ekonomimu, menaikkan lagi finansialmu. Gitu. Oke? Ya, sampai di sini dulu, Cancer. Ini beberapa saja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.